Heboh viral video seorang wanita diguyur uang hingga ratusan juta rupiah sambil dicaci maki. Tapi seperti apa sebenarnya kisah di balik video viral itu? Benarkah karena persoalan pelakor? Indri Giana, istri Ustadz Riza Muhammad, membuat pengakuan mengejutkan siap dipoligami. Benarkah Ustadz Riza akan menikah lagi? Sayang luar biasa ke anak, Denny Cagur beri kejutan dan rayakan ulang tahun Abi 4 kali berturut-turut. Apa saja kejutannya? Jangan coba-coba berani menyakiti hati seorang wanita. Akibatnya bisa fatal, mendulang viral. Bisa jadi inilah yang kini tengah merebak heboh gara-gara video seorang wanita yang melabrak temannya sendiri karena dituding telah merebut sang suami alias diduga pelakor dengan cara mengejutkan. Pasalnya, alih-alih melakukan kekerasan layaknya adegan drama di sinetron, wanita emosi itu justru menyawer wanita yang diduga pelakor tersebut dengan berlembar-lembar uang pecahan 100 ribu dan 50 ribuan yang tak tanggung-tanggung, kabarnya bernilai hingga 500 juta rupiah. Sontak saja video itu langsung viral di sosial media dan mengundang kata wow. Hingga mengundang selebritis seperti Santi Widyastuti, istri Denny Cagur, yang turut berempati sebagai sesama wanita yang berstatus sang istri. Terus maksudnya apa selama ini kayak ngono iki? Ning guriku kayak ngono iki maksudnya apa? Kowe butuh duit. Kowe butuh duit makanya kowe njaluki duit bojoku kayak ngono ki. Ndak pernah jaluk, oke. Kowe ndak pernah jaluk. Jenenge uang wedok, ya. Lek kowe ora nanggapi, ora mungkin Pak Dendi arepen rosne nyate. Terus sebutan apa yang pantas saya sematkan untuk Mbak Nila Nilala, Mbak Nila teman baik saya ini, sebutan apa? Cukup enggak? Butuhmu duit akar bojoku. Kilo duit. Ih, duit. Ndak iso kok penak elmen kowe duit 5 juta, 10 juta, 15 juta. Nah, duit kilo. Unjo kuwi, kena mbok tuku omah kena. Mbok tuku omah keneknya. Kena mbok tuku omah kena kuwi Nil. Mbak Nila seorang janda pelakor. Teman saya sendiri pelakor. Dia pelakor Pak Dendi. Ya, Pak Dendi ngerti deh sugih. Deh nusuk saya dari belakang ya. Loh, tuku omah, Nduk, tuku omah. Seneng tak disawer? Sawer Pak Dendi seneng toh? Tuh. No. Oh iya, aku udah lihat. Lucu sih. Bukan lucu gimana ya. Jadi di saat aku melihat video-video yang lain melabrak sang pelakor dengan menjambak, menampar, menyakiti gitu, bahkan menyakiti. Dan ibu ini unik gitu, dia malah sawer pelakornya pakai duit banyak banget gitu, bisa ratusan juta, mungkin yang aku dengar berapa sampai 500 juta ya, sampai 500 juta itu dia sawer sambil dia marah-marah gitu. Ini aku beli harga dirimu gini, itu malah lebih oke kalau menurut aku sih. Uniknya video viral seorang wanita melabrak wanita lain yang diduga pelakor itu pun konon kian melejit mengundang perbincangan panas pro dan kontra karena layaknya sinetron bergulir dari babak satu ke babak yang kedua. Tak cukup hanya dengan menunjukkan saweran uang lengkap dengan caci maki, wanita yang merasa terhianati tersebut bahkan menunjukkan rumah wanita yang ditudingnya pelakor, menyisakan gejolak gemas sekaligus geram reaksi publik. Termasuk pula dua selebriti, Fabi Marcelia dan Felicia Angelista, yang ikut tersulut emosi membayangkan betapa sakitnya dihianati oleh teman sendiri. Ini dia rumah pelakor, rumahnya pelakor ya, yang mencoba godo bojoku, bos ya, bos. Bojoku sing nyambut gawe dan kenal dengan saya. Sampai naik dewe, sampai nanti ngirimi duit 10 juta, 15 juta, 5 juta, lu tidak aku kan juta ya. Wow. Pantes. Ya kalau kita mah ya, apalagi aku ya, maksudnya ya pantes-pantes aja lah. Oh. Kalau kamu ada di posisi dia, kalau gua ada di posisi dia, gua lemparin serumah-rumahnya.
gitu, rumah monopoli. Iya. Soalnya pakai bahasa Jawa. Jadi begitu tadi aku di mobil aku sempat tanya suami gitu, "Det, ini artinya apaan sih?" Nggak ngerti kan, bojong gitu-gitu. Karena aku nggak ngerti, terus diartiin sama Dedet kayak, "Kenapa sih, buat apa sih kamu tuh temenku gitu, terus kok kamu kayak gini, terus kamu kayak gini karena butuh duit." Akhirnya makanya dilemparin itu duit, terus si istrinya tuh ngomong kayak, "Ini cukup nih kayaknya buat anaknya," dia nyebutin nama 2 orang soalnya gitu. Pokoknya katanya buat beli rumah gitu sih. Translatornya nih. Ya, wanita mana yang mau dimadu apalagi menemukan temannya sendiri sebagai pelakor. Tak ayal video seorang wanita berbahasa Jawa yang melabrak temannya dengan saweran uang hingga 500 juta rupiah itu pun viral menjadi perbincangan panas publik hingga konon membuat sang wanita dalam video dituding sebagai pelakor pun jadi gerah. Sampai-sampai wanita yang kabarnya janda 2 anak yang sebelumnya memilih untuk menyembunyikan diri pasca dilabrak itu pun memilih untuk muncul dan melakukan sebuah klarifikasi yang mengejutkan seperti berikut ini. Saya membantah. Tidak benar saya merebut Pak Dendi dari Bu Opi. Dan kenapa dalam video itu saya terlihat diam? Karena saat itu Bu Opi sangat emosi. Saya akui saya memang menerima uang dari Pak Dendi dengan alasan membantu saya karena status saya sebagai single parent. Di situ oke lah, saya mengakui salah. Karena bagaimanapun juga Pak Dendi suami dari Bu Opi. Mendingan seperti itu tanpa melakukan kekerasan ya. Dan mungkin untuk si wanitanya sendiri dia akan merasa lebih terpukul ya, lebih ngerasa lebih merasa daripada dia dijambak mungkin yang sakit cuma kepala. Dia ditampar yang sakit cuma pipi, ditendang mungkin yang sakit cuma badannya. Tapi kalau diperlakukan seperti itu mentalnya kena kan. Untuk kebanyakan wanita sih khususnya di Indonesia ya, pelakor tuh memang jadi musuh utama. Kalau aku lihat ya gitu, rata-rata ibu-ibu tuh udah nggak respect sama sekali sama udah perebut suami orang gitu udah. Video viral yang akhirnya panas mengulik reaksi karena tak terima dikaitkan dengan predikat pelakor pekan ini seolah menambah panjang deretan kisah dramatis yang mencuat gara-gara fenomena pelakor alias perebut laki orang yang terkuak miris di kalangan publik. Belum kering emosi publik akan kasus artis Jennifer Dunn yang heboh mendulang reaksi panas karena menjadi pelakor suami Sarita Abdul Mukti. Kini video seorang wanita melabrak dan menyawer temannya sendiri karena tega merebut sang suami dengan uang ratusan juta rupiah pun tayal menjulangkan tanda tanya. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Mungkinkah ini sebuah fenomena atau justru sebuah fakta yang bak fenomena gunung es baru terkuak di ujungnya saja? Perempuan-perempuan seperti ini biasanya orang-orang yang tidak mau berproses. Itu senangnya outputnya yang langsung jadi, senangnya yang udah instan gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini yang udah deh instan aja deh. Padahal dengan kemampuan yang dimiliki, kecantikan yang dimiliki, kecerdasan yang dimiliki, dia bisa lebih daripada sekedar hanya untuk berpacaran dengan suami orang, bekerja, kemudian bisnis sekarang luar biasa loh. Anda bisnis online aja bisa mendapatkan penghasilan luar biasa. Kenapa nggak berbisnis seperti itu? Nggak memerlukan modal, bisa reseller dan lain-lain. Artinya banyak yang bisa dilakukan asal kreatif aja. Dan sayang ya, saya cuma berpikir dengan perempuan yang cerdas, cantik gitu, sayang gitu, hanya sekedar seperti ini. Apa yang dicari dalam hidupnya gitu loh. At the end pasti nyesel. Yang lebih dirangkul itu suami kita. Jadi kita lebih coba kalau misalkan suami kita perlakukan lebih baik dari si pelakor itu memperlakukan suami kita gitu ya. Biar suami kita lebih mikir berapa kali gitu ya untuk biasanya juga namanya suami balik lagi sama istri pertama kok gitu. Cuma tingkat kesabarannya aja kita sampai di mana gitu. Buat pelakor, aduh mendingan mikir 2 kali deh untuk dekat-dekat dengan suami orang karena resikonya sangat berat. Selain berhadapan dengan istrinya, Anda pun berhadapan dengan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Untuk istri saya jangan sampai ini dijadikan bahan untuk pisah gitu. Maksudnya aku kalau pisah kan jadi menang gitu ya kan tuh, si pelakornya menang. Jadi mendingan
keep strong. Terus untuk Maafkan. untuk para pelakor, carilah yang single-single. Cari juga. yang masih single juga, iya, jangan menghancurkan keluarga cemara. Karena kalau kamu digituin, Harta yang paling gak berharga adalah keluarga. Gitu. Masih di tengah memanasnya pro kontra akan fenomena pelakor, sesaat lagi akan kembali dan menguak pengakuan mengejutkan Indri Giana, istri Ustadz Riza Muhammad yang ikhlas jika dipoligami. Benarkah Indri emosi karena Ustadz Riza kerap digoda SMS ajakan poligami? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Sabrina Ayu, tentunya hanya di Intens. Setelah heboh video viral, kali ini ada kabar mengejutkan lainnya yang datang dari keluarga Ustadz Riza Muhammad. Pasalnya, tiba-tiba saja sang istri yaitu Indri Giana menyatakan bahwa dirinya ikhlas dan juga rela apabila harus dipoligami. Kira-kira apa ya yang membuat Indri menyatakan kalau dirinya rela dimadu? Apakah benar hal ini dikarenakan Ustadz Riza sering mendapatkan SMS ajakan untuk poligami dari banyak wanita? Kita saksikan beritanya sesaat lagi, usai yang satu ini. Cinta mati kepada keluarga bisa jadi inilah yang menjadi kamus hidup Ustadz sekaligus selebriti Riza Muhammad. Buktinya di tengah kesibukan berdakwah, Ustadz Riza tak pernah sekalipun melewatkan waktu untuk ikut bermain dan mendidik Zulaika sang buah hati bersama Indri Giana sang istri. Sebuah pemandangan yang konon tak pernah dibayangkan oleh Indri mengingat cita-cita Ustadz Riza yang notabene sangat menginginkan anak laki-laki sebagai anak pertama. Tapi uniknya, meski tidak mendapatkan anak laki-laki sebagai anak pertama, tapi toh faktanya Ustadz Riza tetap bahagia dan bersemangat mencintai dan mendidik Zulaika sang buah hati dengan nuansa penuh Islami. Tapi berawal dari obrolan tentang keinginan Ustadz mempunyai anak laki-laki sebagai anak pertama, benarkah tiba-tiba Indri sang istri langsung mencetus rela dipoligami? Ada apa dengan istri Ustadz Riza yang mengutas pernyataan mengejutkan? Alifnya mana Alif? Ini Alif. Tanya mana ya? Cari dulu tanya nih Tani. Oh itu Tata, ye Ta. Dulu saya punya sebuah expectation anak pertama itu mesti cowok ya. Tapi ternyata saya membaca dalam sebuah dalil hadis tidak boleh mengharap jenis kelamin. Karena memang kembali kepada surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi belum tentu baik untukmu. Saya rasa laki-laki dan perempuan sama aja ya. Jadi kalau nanti next nih hamil perempuan lagi, alhamdulillah kita hamil lagi ya. Kalau next lagi perempuan lagi, kita hamil lagi terus ya. Terus begitu kan artinya ya. Ya penasaran. Ya udahlah kasih terima aja sebanyak-banyaknya. Kalau laki kan nggak ada batasnya ya umur saya. Kapan aja ayo gitu kan ya. Kalau istrinya udah lewat 40 nggak bisa hamil, cari lagi yang baru gitu. Biasanya kan yang ngomong gitu laki ya. Ini malah perempuannya. Soalnya kalimatnya itu memancing. Enggak, salah kaprah. Saya bilang laki-laki kalau 40 kan tidak ada menopause. Iya, makanya. Tapi kalau perempuan kan nah, menopause. iya, misalnya aku sudah mencapai 40, Bayar masih bisa produksi anak. Ya udah. Ya udah. Oh itu artinya ketakutan itu selalu ada. Enggak, dia nggak takut. Istri apa gimana sih? Dia nggak takut kok. Istri saya nggak takut. Malah dia nyuruh poligami. Wow. Jarang kan istri yang nyuruh poligami. Biasanya perempuan-perempuan itu kan takut untuk dipoligami. Malah istri nyuruh saya poligami. Sikap Indri yang menawarkan Ustadz Riza untuk berpoligami itu pun sontak mendulang kejutan yang sungguh mengejutkan.
Pasalnya, jika ada banyak ustadz hingga selebriti yang mendulang prahara pelik konflik akibat berusaha melakukan poligami layaknya Ustadz Al-Habsyi, mengapa Indri Giana begitu berani menyarankan sang suami untuk melakukan poligami? Usut punya usut, rupanya sikap Indri yang mengaku ikhlas di poligami itu pun dipicu oleh keseharian Ustadz Riza yang ternyata kerap menuai SMS hingga bujukan untuk berpoligami. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Indri terbakar cemburu hingga emosi hingga mengutas niat ikhlas di poligami? Ini handphone, bukan pribadi sudah sifatnya pemirsa. Umum. Handphone saya, handphone dia. Jadi yang namanya handphone mesti cek. Saya bilang cek aja. Ya memang nggak pernah macam-macam. Ya nggak ada apa-apanya kan. Tapi ada yang pernah ngetek ke aku ya, Bib. Ya. Kalau foto-foto yang ngetek meluk-meluk itu ke di-tag aman, dia marah kan. Bahkan ada ibu-ibu yang datang kepada saya habis ceramah, saya rela kok anak saya jadi istri nomor 2. Ya Allah, kalau memang saya memanfaatkan kesempatan itu, udah dari dulu kali. Iya, karena kan laki-laki fitrahnya nggak bisa hidup dengan satu perempuan sebenarnya gitu ya. Ya daripada dibatasin, daripada diem-diem nanti selingkuh, diem-diem ternyata istrinya ada di mana-mana gitu ya. Terus tahun udah punya anak, ya mendingan disetujuin aja dari awal. Tapi saya sih nggak sampai segitunya bang, sampai dicari ini buat kamu, nggak gitu. Cuma ngasih apa namanya lampu hijau aja, kalau emang mau ya sudah gitu. Ya kalau sebenarnya kuat sih nggak akan ada ya. Perempuan itu kan memang fitrahnya di pencemburu. Ya tapi ya balik lagi ke fitrahnya, karena laki-laki nggak bisa hidup sama satu perempuan gitu. Tapi kalau suaminya bisa menahan, bisa setia dengan satu istri, kenapa enggak? Soalnya tipikal suami emang orangnya nggak mau ribet gitu. Jadi satu aja nggak habis katanya. Uniknya meski mendapatkan izin langsung atau lampu hijau dari Indri untuk berpoligami, tapi toh Ustadz Riza memilih untuk setia hanya dengan satu istri, yaitu Indri seorang. Dan soal tak ingin sang istri gelisah apalagi emosi dengan setumpuk ajakan wanita lain untuk berpoligami, Ustadz Riza pun memiliki trik romantis untuk menghibur hati Indri, yaitu dengan puisi dan gaya mesra menanam dan menghias rumah mereka dengan pepohonan asri yang berujung sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya, Ustadz Riza sukses menghias halaman rumahnya dengan tanaman pohon kurma, sebuah pohon yang lazimnya hidup dalam habitat lingkungan tandus layaknya padang pasir di kawasan Arab. Saya dengan istri bilang kalau mau seneng nggak harus mahal kan saya, nggak harus pergi ke Eropa. Yang penting hatimu di hatiku, hatiku di hatimu. Gombal. Satu. Hari-hari kita nggak banyak yang macam-macam ya. Paling kita kadang bercocok tanam. Saya tanam beberapa tanaman yang fungsinya bisa dimakan. Yuk, kita ya. Ini pemirsa. Tuh lihat hijau ya. Yuk lihat kurma kita yuk. Ayo sini sayang. Nah ini dia pemirsa. Tuh masih segini ya. Tuh tapi hidup loh. Untuk kondisi kita tumbuh ternyata pemirsa. Ini ada kecil loh. Ini 2 bulan lebih. Cuman kan kurma itu tidak bisa terlalu dipelihara. Dia kan suka di suhu-suhu yang tanahnya panas banget. Baru dia bisa tumbuh dengan baik. Setelah ini Intens masih akan balik mengupas cara luar biasa Denny Cagur merayakan ulang tahun Abi sang putra. Benarkah demi memberikan 4 kali perayaan ulang tahun secara berturut-turut, Denny bahkan mengeluarkan budget hingga puluhan juta rupiah. Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Yang tak kalah mengejutkan adalah gaya dari seorang komedian sekaligus presenter Denny Cagur dalam merayakan ulang tahun Abi putranya. Pasalnya, untuk merayakan ulang tahun Abi yang ke-9, Denny tampaknya tidak tanggung-tanggung nih. Sampai menggelar 4 kali rangkaian acara loh. Mulai dari jalan-jalan berwisata ke Jepang, lalu kejutan ulang tahun di sekolah Abi, sampai pada puncaknya yaitu perayaan ulang tahun bersama keluarga di rumah. Benarkah belum dirasa cukup, Denny masih mempersiapkan kado mewah untuk Abi anaknya? Saksikan beritanya sesaat lagi hanya di Intens.
Dan inilah rangkaian ulang tahun putra Denny Cagur, Fabian Muhammad Yahfa atau akrab disapa Abi dengan kemeriahan luar biasa. Tak tanggung-tanggung, 4 rangkaian kejutan ulang tahun dihadiahkan Denny untuk Abi sejak bulan Januari kemarin. Di awal bulan Januari lalu, Denny dan Shanti memberi kado spesial untuk sang putra dengan jalan-jalan ke Jepang sebagai rangkaian pertama. Dan kemarin tepat di hari ulang tahun Abi yang genap berusia 9 tahun, lagi-lagi Denny dan Shanti mengalirkan kejutan dengan datang langsung ke sekolah sang putra kesayangan. Ramai dan meriah tentunya, apalagi Abi sendiri tak menduga kalau ayah dan ibunya bakal membawa kue ulang tahun untuk dirinya yang tengah mengikuti pelajaran di kelas seperti berikut ini. Kita sekarang udah di sekolahnya kakak Abi, kita lagi siap-siap. Lagi dipasangin lilinnya. Sekarang kita mau masuk ke kelas kakak. Coba lihat udah aman belum, Maiti? Udah pada sekelas belum? Tuh. Adalah luapan cinta yang membawa Denny Cagur beserta Shanti untuk terus mengalirkan kejutan demi kejutan bagi putra tercinta. Dan seperti hendak memberi kenangan indah bagi Abi, lagi-lagi Shanti menggelar pesta ulang tahun dengan mengundang teman-teman bermain Abi di salah satu restoran sore harinya. Menariknya, tak sekedar pesta kecil-kecilan, Shanti pun menyiapkan kado spesial untuk putra tercinta. Lantas seperti apa ekspresi Abi saat menerima kado spesial dari ibunya? Seperti apa pula kehebohan Shanti dan teman-teman Abi saat memberi kejutan untuk Abi di restoran? Ini surprise dari teman-teman kakak, teman lagi sama teman main ya. Kakak berharap ini 3D pen. Hai gula jawanya Mami. Tiap malam gak bisa lepas dari ketek maminya. Sekarang kamu 9 tahun lah. Ayo kapan mau sunat? Gimana, nyangka nggak? Enggak. Nah, pulang sekolah dia pikir tidak ada acara apa-apa lagi ya. Kamu pikir nggak ada acara apa-apa lagi ya? Iya. Terus aku bilang alasannya untuk dia ngajak ke sini ya, anterin Mami dong, mau ketemu sama orang, kata aku gitu. Mas Helm. Mau ada meeting gitu. Dan rangkaian kejutan yang berlangsung sejak siang hingga sore kemarin mencapai puncak di malam hari. Bertempat di kediaman Denny di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Denny bersama keluarga besar berkumpul untuk kembali menggelar surprise ulang tahun. Lantas, seperti apa kebahagiaan serta hebohnya Denny Cagur dan Shanti bersama keluarga saat memberi kejutan untuk Abi yang sedang tertidur di kamarnya? Sekarang kita mau siap-siap untuk surprise yang ketiga. Sekarang udah ada keluarga besar. Nah, nih, makasih semuanya, ini udah pada ngantuk nih, karena udah malam banget. Tapi luar biasa karena sayang sama kakak Abi, akhirnya mereka juga tetap datang tuh. Masih semangat semuanya? Wah. Ya, sekarang kita bangunin kakak Abi. Kakak Abi lagi bobo di surprise yang ketiga ini. Semoga sukses. Let's go.
Masih belum jam. Kakak. Selamat ulang tahun. Ada siapa? Tuh, lihat semuanya kumpul tuh. Tuh. Nenek Noni tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang tuh tiup lilinnya. Gimana sih tenaganya mana? Nah, ini dari papi buat kakak Abi. Wow. Itu sepeda listrik emang kakak Abi tuh terakhir waktu kita ke Lembang. Nah kakak Abi mainin itu gitu. Nah dia kelihatan seneng banget sampai mainnya ganti-gantian sama Mas Ayai. Nah gue kepikiran oh iya gue ngasih kado itu aja deh gitu di ulang tahun dia yang sekarang. Selamat ulang tahun kakak Abi. Semoga panjang umur, sehat, dan semakin pinter, dan bisa jadi kebanggaan mami, papi, dan keluarga besar. Buat kakak Abi, selamat ulang tahun sayang. Semoga kakak Abi makin besar, makin bisa pintar, makin ngerti, makin sayang sama adiknya, dan selalu akan jadi kebanggaan buat keluarga kita. Sementara itu, seperti apa keseruan Jessica Iskandar bersama El Barak putranya saat bermain di kamar tidur? Seperti apa pula lucunya El saat menirukan gerakan yoga hingga breakdance di atas kasur? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intense. Tidaklah mudah menjadi orang tua tunggal tanpa hadirnya seorang ayah. Tapi menurut artis cantik Jessica Iskandar, ia memiliki cara-cara khusus nih untuk membesarkan El Barak, yaitu putranya, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah. Nah, kira-kira seperti apa ya serunya kebersamaan Jessica Iskandar dan juga El Barak saat sedang berduaan? Bener nggak ya kalau El Barak saat ini sudah semakin pintar dan juga banyak aksinya? Sesaat lagi setelah yang satu ini. Dari kebahagiaan Deddy Cagur dan Shanti merayakan ulang tahun Abi yang ke-9, inilah kebahagiaan Jessica Iskandar saat bermain bersama El Barak putranya. Dikaruniai putra yang aktif dan pintar, Jedar yang menjadi single parents dilimpahi sukacita ketika menyaksikan setiap tingkah laku El yang polos, lucu, dan menggemaskan. Tak hanya pintar bicara bahasa Inggris, El yang super aktif itu bisa menirukan gerakan yoga yang kerap dilakukan Jedar. Lucunya lagi, El bahkan mengajak ibunya untuk bermain di kamar sambil mengunci pintu serta mematikan lampu kamar tidur. Dan saking pintar serta lucunya, Jedar pun terus berusaha mengimbangi tingkah putranya dengan mengikuti setiap keinginan El. Ceritanya di sini aja. Oh, di situ aja. Yuk. Dalam. Sini aja. Sini aja. Oke. Iya. Di sini aja. Iya. Oh, iya boleh. Enggak. Maunya gelap. Iya. Tolong dinyalain sayang. Boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh dinyalain? Dia sukanya gelap, Kak. Wah, nggak perlu nyalain ya. Ya, oke, Bos. Gelap. What do you say? Please, can you hold this close? Sure. Thank you. You're welcome. Kita mau main apa nih? Aduh. Itu apa? Itu gaya apa? Gaya apa? Look, I can fit up. Oke, fits up. Like this. Like that. Yeah, see? Cool. Where did you learn that move? No, I learn by myself. Oh, ya, belajar sendiri. Like this. What style is that? No, like this. Wait, okay. Okay. Whoa, what's I'm not fell down like that. Oh yeah.
You're very oh balance. Yeah, I'm balanced. If like this, balancing your body. If like this, I don't fall down. If like this, fall down again. Iya, belajar dari mamanya. Mama, I want with you. I want fix. No, my stomach is not. I want fix up. Good now. Landing. Landing. Now like this. Oh, like this. No, I'm not. I don't hold your hand. No. Again, ya. Again, ya. Airplane. Spread your wings. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Setiap tingkah El menjadi pelipur lara bagi Jedar yang harus berjuang membesarkan putranya seorang diri pasca ditinggalkan Ludwig. Tentang inilah setiap ada kesempatan luang, Jedar pastinya akan selalu bermain bersama putranya itu. Dan lihat saja, Jessica pun dibuat bahagia ketika El tiba-tiba menunjukkan gerakan breakdance dengan berguling-guling di atas kasur. Lucunya lagi, El bahkan tak ingin pamannya mengusik kebersamaan dengan ibunya hingga kembali mengunci pintu kamar tidurnya. Go like this. You wanna do I have break dance like now. Okay, break dance. Yeah, go! Wow. Sampai nani. Papa. Albarak, Uncle El lagi main sini. Uncle nonton Albarak mau itu break dance. Bisa? Ladies and gentlemen, please welcome the one and only from Jakarta City, Albarak Alexander. Where did you learn break dance? Kayaknya sih dia belajar dari sekolah gitu. Iya. Apa dari itu kali TV, nggak tahu juga. Sementara itu menuju malam puncak Miss Indonesia 2018 pada tanggal 22 Februari esok, inilah persiapan para kontestan untuk menjadi pemenang Miss Indonesia tahun ini. Hanya menjalani masa karantina, para kontestan dari seluruh provinsi menimba ilmu serta pengalaman singkat dengan mengadakan media visit ke studio iNews TV. Melihat langsung proses produksi tayangan serta bertemu langsung para kru televisi yang bernaung di bawah MNC Group tentunya menjadi pengalaman luar biasa bagi para kontestan sebelum dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2018 nanti. Kita ada 8 studio. Studio 1-2 ada di lantai 1, 3-4-5 ada di lantai 8, 5-6-7 24 kursi, lantai 14 dan 15. Bekerja di pemberitaan seperti kami ini, itu pekerjaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, jadi nggak ada libur. Kantor ini terbuka 24 jam sehari. Ya. Karena berita itu terus-menerus terjadi, gitu ya, peristiwa terus-menerus terjadi, sehingga kewajiban teman-teman untuk menyampaikan yang pertama kalau kami di TV ke pemirsa televisi, gitu ya.
jadinya jika bulan, bintang, dan matahari jadi latar cerita cinta segitiga remaja? Bintang dan matahari berebut perhatian sang bulan. Dibintangi oleh Agatha Chelsea, Maxim Gauthier, dan Billy Davidson, saksikan film Meet Me After Sunset mulai 22 Februari 2018 di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Inilah Malam Puncak Miss Indonesia. Malam penentuan, siapakah yang terpilih mewakili Indonesia pada dunia? Dimeriahkan oleh artis-artis ternama. Dihadiri oleh Miss World 2017, Manusi Cila. Miss Indonesia jatuh kepada... Inilah 5 dan 34 finalis Miss Indonesia. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Siapakah yang terpilih menjadi Miss Indonesia 2018?